selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Fania Kalista, yang kedua Yuli Chandra, yang ketiga Fredrik Franz Hutapea, dan yang keempat Desi Fitriani. Pada kelompok kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu pengakuan pendapatan. Pedoman untuk pengakuan pendapatan. Secara umum, pedoman untuk pengakuan pendapatan cukup luas. Selain itu, industri tertentu juga mempunyai pedoman yang sangat spesifik yang memberi pandangan tambahan mengenai kapan pendapatan harus diakui. Prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recording Principle menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasikan dan dihasilkan. 4 transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip ini. Yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain menggunakan aktivitas perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti. Diakui sesuai dengan berlakunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan. Dan yang terakhir, perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan. Selanjutnya, ada penyimpangan dari dasar penjualan. Suatu studi yang dilakukan FASB menemukan beberapa alasan umum untuk menyimpan dari dasar penjualan. Salah satu alasannya adalah keinginan untuk mengakui lebih awal atau recognize earlier dalam perusahaan menghasilkan laba dan bukan pada saat penjualan. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan. Menurut FASB dan konsep statement, kedua syarat untuk mengakui pendapatan direalisasi atau dapat direalisasikan dan dihasilkan biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Pendapatan dari aktiva fabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sales atau biasanya berarti penyerahan. Akan tetapi, di sini bisa timbul masalah dalam pelaksanaannya, antara lain, yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali, yang kedua, penjualan dengan hak retur, dan yang ketiga, trade loading dan cancel stuffing. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Kebanyakan, pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan. Laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, pendapatan diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Contoh yang paling terkenal adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang yang menggunakan metode presentasi penyelesaian. Kontrak jangka panjang seperti kontrak jenis konstruksi, pengembangan pesawat terbang militer dan komersial, serta pengiriman senjata seringkali menetapkan bahwa penjual atau kontraktor dapat menagih pembeli dalam selang waktu tertentu. Ketika berbagai tahap dari proyek itu telah tercapai, apabila proyek tersebut terdiri dari unit-unit yang terpisah seperti kelompok, bangunan, atau sekian mil jalan raya, maka perpindahan hak milik dan pengajuan tagihan dapat dilakukan pada tahap penyelesaian yang telah ditetapkan. Ketentuan kontrak seperti ini menetapkan penyerahan secara cicilan dan catatan akuntansi. Harus melaporkan hal ini dan mencatat penjualan atau diserahkan. Ada 2 metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi, yaitu metode presentasi penyelesaian dan metode kontrak selesai. Metode persentase penyelesaian. Pada metode ini, pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Biaya konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini diakumulasi dalam sebuah akun persediaan dan termin diakumulasi dalam akun kontra persediaan. Metode ini digunakan jika semua syarat sebagai berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak secara jelas dengan menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang akan diberikan dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan dipertukarkan, serta cara dan syarat penyelesaian. Kemudian yang kedua,
Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban dalam kontrak. Yang ketiga, kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tersebut. Metode presentasi penyelesaian mengakui bahwa pendapatan, biaya, dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Akuntan dan praktisi telah menuliskan bahwa masalah utama dalam penggunaan metode ini adalah kemampuan untuk membuat estimasi yang cukup akurat mengenai penyelesaian dan laba kotor di akhir. Metode yang paling umum untuk menentukan tingkat kemajuan ke arah penyelesaian adalah metode biaya terhadap biaya atau cost to cost basis. Rumus dasar biaya terhadap biaya yaitu berapa persen penyelesaian sama dengan biaya yang terjadi sampai tanggal ini dibagi estimasi total biaya terkini. Kemudian pendapatan yang akan diakui sampai tanggal ini sama dengan berapa persen penyelesaian dikali estimasi total pendapatan. Kemudian pendapatan periode berjalan sama dengan pendapatan yang akan diakui sampai tanggal ini dikurang pendapatan yang akan diakui dalam periode sebelumnya. Ilustrasinya sebagai berikut. Perusahaan A memiliki kontrak membangun jembatan yang dimulai bulan Juli 2017 senilai $4.500.000 yang diharapkan selesai di bulan Oktober 2019 dengan estimasi biaya $4 juta. Data yang berkaitan dengan konstruksi ini yaitu biaya sampai tanggal ini di tahun 2017 yaitu sebesar 1 juta, di tahun 2018 sebesar 2.916.000 dan di tahun 2019 sebesar 4.050.000. Estimasi biaya untuk menyelesaikan pada tahun 2017 sebesar 3 juta, pada tahun 2018 sebesar 1.134.000 dan pada tahun 2019 0. Termin selama tahun berjalan di tahun 2017 sebesar 900.000, di tahun 2018 sebesar 2.400.000 dan di tahun 2019 sebesar 1.200.000. Kas yang tertagih selama tahun berjalan pada tahun 2017 sebesar 750.000, di tahun 2018 sebesar 1.750.000 dan di tahun 2019 sebesar 2 juta. Data berikutnya yaitu harga kontrak yang sebesar 4.500.000 dikurangi estimasi biaya yaitu biaya sampai tanggal ini pada tahun 2017 sebesar 1 juta, pada tahun 2018 sebesar 2.916.000 dan di tahun 2019 sebesar 4.050.000. Kemudian estimasi biaya untuk menyelesaikan pada tahun 2017 sebesar 3 juta, pada tahun 2018 sebesar 1.134.000 dan pada tahun 2019 0. Lalu estimasi total total biaya pada tahun 2017 sebesar 4 juta, pada tahun 2018 sebesar 4.050.000 dan di tahun 2019 sebesar 4.050.000. Kemudian estimasi total laba kotornya di tahun 2017 ada 500.000, di tahun 2018 ada 450.000 dan di tahun 2019 ada 450.000. Maka persentase selesainya pada tahun 2017 yaitu 25%, pada tahun 2018 yaitu 72% dan di tahun 2019 yaitu 100%. Ayat jurnal untuk menyatakan transaksi tersebut ada di 3 waktu, yaitu saat biaya konstruksi, saat termin, dan saat penagihan. Jurnal mencatat biaya konstruksinya pada tahun 2017 yaitu konstruksi dalam proses sebesar 1 juta, pada bahan, kas, hutang, dan lain-lain sebesar 1 juta. Pada tahun 2018, konstruksi dalam proses sebesar 1.916.000, pada bahan, kas, hutang, dan lain-lain sebesar 1.900.000.
Dan di tahun 2019 konstruksi dalam proses sebesar 1.134.000, pada bahan, kas, hutang dan lain-lain sebesar 1.134.000. Jurnal mencatat termin pada tahun 2017 piutang usaha 900.000 pada penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 900.000. Pada tahun 2018 piutang usaha 2.400.000 pada penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 2.400.000. Dan di tahun 2019 piutang usaha 1.200.000 pada penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 1.200.000. Jurnal mencatat hasil penagihan pada tahun 2017, kas 750.000 pada piutang usaha 750.000. Pada tahun 2018, kas 1.750.000 pada piutang usaha 1.750.000. Dan tahun 2019, kas 2 juta pada piutang usaha 2 juta. Biaya yang terjadi sampai tanggal ini merupakan ukuran tingkat kemajuan ke arah penyelesaian. Estimasi laba kotor yang diakui setiap tahun. Perhitungannya, pendapatan yang diakui pada tahun 2017 yaitu 4.500.000 dikali 25%, hasilnya 1.125.000. Kemudian pada tahun 2018 yaitu 4.500.000 dikali 72% dikurangi pendapatan pada tahun 2017, hasilnya yaitu 2.115.000. Kemudian pada tahun 2019 4.500.000 dikali 100% dikurang pendapatan tahun 2017 dan pendapatan 2018, hasilnya yaitu 1.260.000. Kemudian laba kotor yang diakui pada tahun 2017 yaitu 500.000 dikali 25% yaitu 125.000. Kemudian di tahun 2018 450.000 dikali 72% dikurangi laba kotor pada tahun 2017, hasilnya 199.000. Kemudian di tahun 2019 450.000 dikali 100% dikurangi laba kotor pada tahun 2017 dan 2018, hasilnya 126.000. Kemudian jurnal mengakui pendapatan dan labanya. Pada tahun 2017 konstruksi dalam proses sebesar 125.000, beban konstruksi sebesar 1 juta, pada pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 1.125.000. Pada tahun 2018 beban konstruksi dalam proses sebesar 199.000, beban konstruksi sebesar 1.916.000, pada pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 2.115.000. Kemudian pada tahun 2019 konstruksi dalam proses sebesar 126.000, beban konstruksi sebesar 1.134.000, pada pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 1.260.000. Jurnal mencatat penyesuaian kontraknya, penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 4.500.000 pada konstruksi dalam proses 4.500.000 di tahun 2019. Penyajian dalam laporan keuangannya. Pada laporan laba rugi, pendapatan dari kontrak jangka panjang di tahun 2017 yaitu sebesar 1.125.000, di tahun 2018 sebesar 2.115.000 dan di tahun 2019 sebesar 4.500.000. Kemudian biaya konstruksi di tahun 2017 sebesar 1 juta, di tahun 2018 sebesar 1.916.000 dan di tahun 2019 sebesar 4.050.000. Lalu laba kotornya di tahun 2017 sebesar 125.000, di tahun 2018 sebesar
199.000 dan di tahun 2019 sebesar 450.000. Pada neraca pertanggal 31 Desember aktiva lancar yaitu piutang usaha sebesar 150.000 pada tahun 2017 dan 800.000 di tahun 2018. Kemudian pada persediaan, konstruksi dalam proses sebesar 1.125.000 dikurang penagihan biaya kontrak yang belum tertagih sebesar 900.000 pada tahun 2017. Lalu kewajiban lancar yaitu penagihan melebihi laba yang diakui sebesar 60.000 di tahun 2018. Perkenalkan, nama saya Fredrik Franz H dengan NIM 20200102221. Saya dari jurusan akuntansi kampus Harapan Indah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Metode kontrak selesai. Pada metode ini, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Biaya konstruksi diakumulasi dalam suatu akun persediaan atau konstruksi dalam proses, dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan atau tagihan atas konstruksi dalam proses. Metode ini digunakan hanya jika ada dua. Metode ini digunakan hanya untuk dua. Yang pertama adalah suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pendek. Dan yang kedua adalah syarat-syarat untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian tidak dapat dipenuhi. Keunggulan utama metode kontrak selesai adalah bahwa pendapatan yang dilaporkan didasarkan pada hasil akhir bukan estimasi pekerjaan yang belum dilaksanakan. Kelemahan utamanya bahwa metode ini tidak mencerminkan kinerja berjalan apabila periode kontrak mencakup lebih dari satu periode akuntansi. Sebagai ilustrasi, untuk proyek jembatan yang dilakukan oleh perusahaan A, pada ilustrasi sebelumnya, ayat tahunan untuk mencatat biaya konstruksi, termin, dan hasil penagihan dari pelanggan sama dengan yang diilustrasikan pada metode presentasi penyelesaian. Perbedaannya pada metode kontrak selesai adalah perusahaan tidak membuat jurnal untuk mengakui pendapatan laba kotor. Berikut jurnal metode kontrak selesai untuk mengakui pendapatan dan biaya serta untuk menutup akun persediaan dan penagihan. Penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 4.500.000, pendapatan jasa konstruksi jangka panjang sebesar 4.500.000, lalu ada biaya konstruksi 4.500.000, konstruksi dalam proses 4.500.000. Pelaporan kegiatan konstruksi jangka panjang perusahaan A. Financial statement ada di tahun 2017, 2018, dan 2019. Laporan laba rugi, pendapatan dari kontrak jangka panjang di tahun 2017 kosong, 2018 kosong, dan di 2019 ada sebesar 4.500.000 US dollar. Biaya konstruksi di 2017 kosong, 2018 kosong, dan di 2019 ada sebesar 4.050.000. Dan laba kotornya adalah di 2017 kosong, 18 kosong, dan di 2019 ada sebesar 450.000 US dollar. Di sini juga ada neraca per 31 Desember. Aktivitas lancar. Piutang usaha ada sebesar 150.000 di tahun 2017 dan di 2018 ada sebesar 800.000. Persediaan konstruksi dalam proses ada 1 juta. Penagihan biaya kontrak yang belum tertagih ada sebesar 900.000. Kewajiban lancar, penagihan melebihi biaya kontrak sebesar 384.000. Lalu ada 3.300.000 US dollar penagihan atas konstruksi dalam proses sampai dengan tahun 2008 minus 2.916.000 US dollar atau biaya kontrak sampai dengan tahun 2008. Kerugian kontrak jangka panjang. Dua jenis kerugian dapat timbul pada kontrak jangka panjang. Yang pertama adalah kerugian periode berjalan. Kondisi ini timbul apabila selama konstruksi terdapat kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan semua laba kontrak. Hanya dalam metode presentasi penyelesaian saja. Kenaikan estimasi biaya itu membutuhkan penyesuaian periode berjalan sebesar kelebihan laba kotor yang diakui atas proyek itu selama periode sebelumnya.
Penyelesaian ini dicatat sebagai kerugian periode berjalan karena merupakan perubahan estimasi akuntansi. Dan yang kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi ketika seluruh kontrak berakhir, baik dalam metode presentasi, penyelesaian maupun metode kontrak selesai. Keseluruhan perkiraan kerugian kontrak harus diakui dalam periode berjalan. Untuk selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih.